Shalom Jemaat Krispasi, kembali lagi bersama saya Dion untuk info jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul setengah 5 sore dan ibadah pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Sore hari kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah pemuda remaja pukul setengah 5 sore. Jam 6 sore ada ibadah di GBT Ebenezer Ringen 6. Hari Minggu pukul 6 pagi kita bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Pukul setengah 9 pagi ada ibadah di GBT Immanuel Pakun. Pukul setengah 5 sore kita bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Apabila ada perubahan pengumuman akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita teduhkan hati, sejenak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Untuk itu, pagi hari kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami serahkan penyembahan kami di dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kami percaya hadirat-Mu turun atas hidup kami, kuasa-Mu turun atas hidup kami, dan kami pulang dengan bersorak-sorai karena kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai untuk Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama katakan, sekalipun
Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku di Tuhan. sepanjang hidupku, untuk selamanya. Katakan dengan iman saudara. Sedang melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh Terbukti kesetiaan-Mu buat setiap kami. hidupku untuk selamanya. Tuhan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Allah kita. Sembah Dia, haleluya. Kau Allahku yang setia. Ini hidup kami Tuhan, ini penyembahanku, ini kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa Kau Allahku yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau besar. Kasih setiamu buat kami, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Sujud di altarnya, Bawa setiap hati kita. bawa hidupku. Terima anugerah Tuhan pagi hari ini. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuai
Selalu ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jika kemuliaan yang paling dahsyat pagi hari ini buat Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepada Tuhan Yesus kita percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan, bersama-sama di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiap kita yang percaya katakan haleluya, haleluya. Yes. Bersama-sama dengan segenap hati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Telah menara dan kota. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Kami tahu kok Allahku yang Immanuel, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu menyertai kami. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, ungkapkan di hadapan Tuhan bahwa Dialah penyertai kita. Dengan syukur kita pagi hari ini. Tuhan selalu bersyukur. Suaranya sidang jemaat GBT Kristus pengasih. Haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dahsyat lagi. Yes. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami selalu percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu selama-lamanya buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kemuliaan yang paling panjang buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari sekali kita tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, saudara. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas setiap kami di pagi hari ini, memberikan kepada kami sukacita yang baru, sebab di hari yang baru ini pula kami datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Sucikanlah dan kuduskanlah kehidupan kami masing-masing. Biarlah pagi hari ini ketika kami bersama-sama beribadah dan membawa seisi rumah kami datang kepadamu,
Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Urapilah hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana, sehingga firman yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Bila mana ada kuasa si iblis, penghulu-penghulu udara yang mencuri berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, maka kami bersatu hati, kami menolak mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang bergerak beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun, sebab Allah yang menyatakan kasih dan rencananya bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat sebuah tema bangkit dan berjalan. Terambil dalam sebuah ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat yang 41 sampai ayat yang ke-42. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita sekali lagi berdiri, yuk. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talikum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tentu peristiwa ini peristiwa yang tidak asing. Kitab Matius juga menulis hal yang sama, Markus juga menulis hal yang sama, tentang seorang anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun, yang pada waktu itu dikatakan mati. Sementara kita melihat mujizat Allah terjadi atas kehidupan keluarga kepala rumah ibadat atau sinagoga waktu itu. Yairus mendapat pertolongan dari Tuhan ketika dia datang membawa hidupnya kepadanya. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia berkata, anakku dalam keadaan sakit. Namun dalam kitab Matius dikatakan dalam perjalanan Yairus itu ke Tuhan Yesus pada waktu itu di daerah Kapernaum, dikatakan Matius anaknya sudah mati. Namun di dalam Markus dikatakan ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus berangkat ke rumah kepala rumah ibadat ini, sebelumnya dia harus menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan di sana, dan sebelum sampai di sana ada orang yang menyampaikan bahwa anaknya mati. Namun yang jelas saya perlu sampaikan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Inilah mukjizat yang terjadi bukan hanya atas seorang anak yang telah dibangkitkan, dan Yairus pada waktu itu menerima mukjizat yang memang benar-benar belum pernah dialami oleh orang sezamannya Bapak Ibu. Orang yang mati adalah orang yang kehilangan kekuatan hidupnya. Orang yang mati tidak punya kekuatan untuk bisa berjalan. Orang yang mati tidak punya kekuatan untuk berdiri. Orang yang mati tidak punya kekuatan untuk bisa berpikir dan memiliki perasaan. Jadi ketika Bapak Ibu mati, janganlah engkau berpikir pikiranmu masih kuat untuk berpikir. No. Ketika engkau mati, maka tidak ada lagi kekuatan kehidupan yang sanggup menopang pikiranmu. Sehingga ketika engkau mati, tak usah kau berpikir. Itulah pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa ada Allah yang di surga yang sedang memikirkan kita. Katakan amin. Itu loh saudara yang sampai hari ini menjadi pengharapan orang-orang percaya. Kita tidak lagi punya kekuatan dalam kehidupan ini ketika nyawa sudah diambil, ketika roh kembali kepada Allah untuk berbicara tentang jiwa kita, pikiran, keinginan dan perasaan, semuanya mati. Namun pada kenyataannya Allah Bapa di surga yang menjadi pengharapan bagi setiap kita sedang memikirkan kita semua.
ketika kita mati. Bahkan ketika kita hidup pun, kita dijamin hidup kita oleh Tuhan. Katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu. Yang dahsyat buat Allah kita. Sehingga di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun kehadiran Kristus di dunia ini, ia datang supaya kita semua memiliki hidup, mempunyai hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika saya mengangkat sebuah tema ini, saya rindu bahwa kata talitakum itu, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, itu juga ada dalam setiap kehidupan kita setiap waktu. Katakan amin. Saya berharap kata talitakum di sana bukan hanya berhenti ketika peristiwa seorang anak Yairus yang dipanggilnya. Namun talitakum itu juga berjalan sampai hari ini. Sebab ketika kita berbicara kematian, bukan hanya berbicara tentang kematian secara fisik, namun juga kematian secara rohani. Yang artinya ada orang-orang yang mengalami kematian rohani, yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Ada orang-orang yang mengalami kematian rohani yang tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Dan saya berharap ketika talitakum itu datang atas hidup kita, maka kita punya kehidupan yang dibangkitkan dan memampukan kita untuk berjalan dalam dunia ini. Katakan amin. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik sekali. Ketika saya mulai belajar, saya sedikit takut dibawa pada konsep kematian. Eskatologi, harus belajar lagi saudara. Kalau ngomong dunia orang mati ini kan ada banyak tafsiran algoris ya saudara. Jadi harus berhati-hati kalau berbicara tentang kematian. Namun yang jelas, ketika kita berbicara tentang kematian adalah kehilangan kekuatan kehidupan. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saudara sehari-hari, adakah hari ini engkau yang kehilangan kekuatan dalam menjalani kehidupan? Persoalankah itu? Tantangankah itu? Seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar yang sedang engkau hadapi. Dan saya berharap saudara, talitakum itu bukan hanya berhenti di kitab Matius dan Markus, namun kita semua sidang jemaat GBT Kristus Mengasihi yang pagi hari ini beribadah dan yang ada di rumah, talitakum itu menjadi bagian kita semua. Dan kita dibangkitkan kembali semangat kita, dimampukan untuk menjalani kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin kesulitan hidup akan semakin parah. Mungkin kalau kita diberkati justru kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi saudara. Namun saya berharap talitakum ini akan terus menjadi bagian setiap kehidupan kita. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini kau ada persoalan-persoalan kehidupan yang tidak bisa kau tangani sendiri, percayalah, talitakum adalah kata-kata yang Yesus pernah keluarkan. Dan hari ini menjadi bagian kita semua. Kita akan dimampukan untuk menyongsong masa depan. Kita akan dimampukan untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi saudara. Tak perlu engkau takut. Allah kita punya kuasa. Dia telah menang atas kematian. Dia menjalani proses kehidupan dengan baik. Dan saya juga berharap sidang jemaat GBT Kristus Mengasihi, engkau baik-baik saja menjalani hidup ini. Sebab talitakum itu adalah bagian kehidupanmu, kehidupanku, dan kehidupan kita semua. Yuk tepuk tangan yang mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, tentu ada hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hal ini. Allah sanggup membuat kita bangkit dan berjalan bila yang pertama saudara, percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Ingat saudara, ini yang paling penting. Percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan bukan kepada yang lain. Ketika peristiwa itu terjadi di kisah Markus tadi yang sudah kita baca, ketika Yairus dia datang kepada Tuhan
dia tersungkur, dan tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan terhenti sejenak karena ada seorang perempuan pendarahan yang pada waktu itu harus Yesus sembuhkan. Dan ketika dia berjalan ke rumah Yairus, dan tiba-tiba di telinga Yairus terbisikkan bahwa anak yang sudah mati. Saya perlu katakan saudara, ada banyak orang yang pada waktu itu menertawakannya. Sudah bisa baca kitab itu. Ada banyak orang yang berkata, anak sudah mati kok, buat apa undang Tuhan Yesus? Namun pada kenyataannya saudara, hidup berbicara. Yesus datang dengan kuasanya, dan saya perlu sampaikan, kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Maka saudara dan saya harus percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Saudara harus percaya sepenuhnya. Di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alhasilnya saudara, ketika orang-orang di sana hanya berbisik-bisik, tidak ada keyakinan di hati mereka, hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yairus dan istrinya yang diperbolehkan masuk ke ruangan itu, maka tali takum itu keluar dari mulut Yesus Kristus kita bagi si anak itu, dan mujizat terjadi. Kalau saudara tidak bergantung kepada Tuhan, ini sesuatu yang sangat membahayakan saudara. Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, seorang raja yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan Daud, Daud pernah sampaikan, bukan dengan pedang aku percaya, dan panahku pun tidak memberikanku kemenangan. Sesungguhnya tangan-Mu Tuhan yang memberikanku kemenangan. Kekuatan seorang raja yang didampingi bala tentaranya, dia bisa berkata, bukan dengan pedang aku percaya, juga panahku pun tidak memberikanku kemenangan. Bayangkan saudara, ternyata rahasianya Daud hidupnya percaya penuh akan kuasa dan mukjizat yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidupnya. Katakan amin. Dan hari ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang bukan untuk membuat ajaran baru. Yesus datang ke dunia bukan untuk membuat agama baru sebetulnya. Saya perlu sampaikan, Yesus datang ke dunia ini supaya saudara dan saya percaya bahwa memang dialah Allah yang diutus oleh Bapaknya datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Sehingga dia perlu tunjukkan kuasanya. Kapan Yesus tunjukkan kuasanya? Pertanyaannya, saya perlu sampaikan, ketika dia kehilangan kekuatan kehidupannya, ketika dia mati di atas kayu salib saudara. Ketika Yesus kehilangan kekuatan hidup, maka di hari yang ketiga dia tunjukkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Murid-murid yang ada di sana ketika sedang mencarinya, perempuan-perempuan yang dahulu datang ingin menengok kubur Yesus, dia terkejut. Dia mencari yang hidup di antara yang mati. Bukankah dia menunjukkan kuasanya bagi setiap kita, apalagi di era sekarang saudara? Anda mau lari kepada siapa hari ini ketika engkau menghadapi kesulitan hidup? Kehidupan gak tentu. Yang pacaran kau mau lari sama pacarmu, belum tentu pacarmu kasih jalan keluar. Orang tua mau lari pada anakmu, belum tentu lo kasih jalan keluar. Dan saya perlu sampaikan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini gagal untuk kita harapkan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini gagal untuk kita taruh pengharapan kita kepadanya. Dan kita harus sadar juga bahwa Allah tidak pernah gagal dalam menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, ketika engkau pulang dari tempat ini, ketika engkau percaya kepadanya, maka engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 39 dikatakan,
Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Allah kita hebat, saudara. Siapa yang bisa lari dari Allah? Saudara mau lari kemana? Ke timur dia ada, kayak lagu. Ke barat dia juga ada. Ke utara dia ada, ke selatan dia ada. Saudara lari ke atas, ke ufuk, dia juga ada di sana. Mau lari kemana kita dari Tuhan? Sehingga kalau kesulitan hidup itu ada, saudara nggak perlu lari kemana-mana, sebab Kristus ada di mana-mana, di hatimu dan di hatiku. Sejauh mana engkau mau datang kepadanya, saudara? Sejauh mana engkau menyempatkan diri untuk melibatkan dia masuk di dalam kesulitan hidup yang sedang engkau jalani? Sejauh mana saudara dan saya sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa yang punya kelemahan dan punya kekurangan. Jadi mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi, mari kita percaya penuh kepada kuasa Allah. Percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Memang Allah yang berkuasa melakukan semua itu. Dan pulang dari tempat ini, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya kepada, yuk katakan percaya kepada Allah. 2, 3. Percaya kepada Allah. Yairus dia percaya kepada Allah, mukjizat terjadi. Dan saya percaya juga, saudara, ketika engkau sedang mengalami kesulitan hidup, sedang mengalami masalah-masalah kehidupanmu, Yesus datang dan dia berkata, Talita kum, hai anakku, bangunlah. Maka saya percaya saudara yang hari ini sedang mengalami kelemahan hidup, yang tidak kuat menjalani kehidupan ini, ngerasane bojoku Pak, ngerasane morotuwoku Pak, ngerasane anakku, ngerasane dulur-dulurku. Saudara nggak usah mbok rasane. Saya perlu sampaikan, ketika kata talitakum itu ada, maka engkau akan bangkit bersama dengan Allahmu. Tadi yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Ulangan, saudara, bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Allah kecuali dia. Allah Maha Besar, dialah yang bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan ketika saudara dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, maka semua akan terasa ringan. Marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan? Maka saya percaya bahwa Allah juga sanggup memberikan kekuatan kepada saudara semua. Katakan amin. Ingat saudara, engkau harus sepenuhnya bergantung kepada Allah. Engkau harus sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jikalau engkau bergantung kepada Allah, maka kekuatan Allah itu akan diberikan kepadamu menjalani kehidupan optimis. Tak mudah mencari kambing hitam, tak mudah menyalahkan orang lain. Semakin mengerti dan semakin menghargai bahwa jikalau saudara diizinkan mengalami kesulitan hidup, itu adalah proses yang memang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Maka kita akan belajar untuk menghargai proses itu dan percaya bahwa Allah sanggup memberikan kekuatan kepada kita ketika kita dicobai. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Dan saya percaya saudara, ketika engkau bersandar penuh kepada Allah, maka engkau akan melihat mukjizat Allah terjadi atas kehidupanmu. Kehidupan yang diberikan kepada Allah sanggup mengeluarkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Pulang dari tempat ini, ingat pesan saya saudara, bersandar penuh kepada Allah dan jangan kepada yang lain. Yang kedua saudara, Allah sanggup membuat kita bangkit dan berjalan bila kita tidak mengandalkan kekuatan yang lain. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 3.
Celakalah yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan apa? Menodai kamu. Kata menodai ini adalah kata mempermalukanmu. Ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan dan Anda lebih lari kepada kekuatan yang lain, maka saya perlu sampaikan loh, engkau justru akan dipermalukan. Engkau akan dipermalukan. Jelas di sana celaka yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Kita tahu Tuhan sanggup buka jalan. Siapapun orang yang Tuhan pilih untuk menolong kita, saya percaya kalau itu kehendaknya pasti akan terjadi. Tapi bukan berarti kita tidak minta keputusan Tuhan. Orang-orang Israel lari ke Mesir pada waktu itu, mereka tidak meminta keputusan Tuhan untuk berlindung kepada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Justru mereka dipermalukan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kesulitan hidup ini lari ke yang lain. Justru disin-isin loh saudara. Anda dipermalukan loh. Orang Kristen loh. Justru Anda dinodai. Kata dinodai, menodai kamu artinya engkau dipermalukan. Diperolok-olok, bukan hanya engkau, namun Allah yang kau percayai juga menjadi sasaran tembaknya. Bukan hanya kamu, saudara, dengarkan saya, pendetamu ya iso kena loh. Jemaate sapa toh? Cornelius Bambang Darmawan. Aduh. Ya Allah, dengarkan saudara. Jangan lari kepada yang lain. Engkau punya Allah hidup, katakan amin. Oke, saudara-saudara. Nah, kalau dialogoriskan saudara, Mesir dan Fir'aun ini adalah lambang dunia. Mesir dan Fir'aun adalah gambaran tentang harta, kekayaan, koneksi, atau kekuatan manusia yang dianggap kuat dan sanggup memberi pertolongan. Kalau ditafsirkan, jadi Mesir ini dan Fir'aun adalah lambang dunia. Kita lebih cenderung lari kepada yang lain daripada kita lari kepada Tuhan. Kita lebih cenderung lari kepada harta benda, kekayaan, koneksi, kekuatan manusia yang kita anggap kuat dan kita anggap sanggup untuk memberikan pertolongan. Itu gambaran Mesir. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah selama ini ketika kesulitan hidup yang ada, kita lebih mengandalkan semua itu? Bukankah seringkali hamba-hamba Tuhan jelaskan di dalam kitab Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan terkutuklah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Dan saya berharap ketika kesulitan-kesulitan hidup itu terjadi, supaya saudara bisa bangkit dan berjalan, maka saudara tidak perlu lari kepada yang lain. Sebab justru ketika engkau lari kepada dunia, tadi sudah saya sampaikan, maka engkau akan dipermalukan. Tidak malah dikasih jawaban yang memuaskan hatimu, namun justru akan dipermalukan. Di sini tidak ada ya saudara, tidak ada, amin, amin. Saya berharap seperti itu. Ketika kesulitan hidup itu terjadi, maka saya berharap saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lipat tanganmu. Tak perlu siapapun tahu. Biarlah lututmu bertelut kepada Tuhan. Dan kau katakan, Tuhan, aku manusia biasa. Aku tidak sekuat yang dibayangkan orang lain. Terkadang aku harus menangis menghadapi masalah ini. Sadari kelemahanmu, saudara. Ketika engkau menyadari kelemahanmu, maka di situ akan muncul kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan yang pernah membangkitkan orang yang mati. Kekuatan yang pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Kekuatan yang pernah memberikan 5.000 orang lebih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan.
kekuatan yang sanggup membelah laut ketika bangsa Israel harus menyeberanginya hanya ketika Musa angkat tongkat. Ingat saudara, itu kuasa yang Allah punya. Dan ketika engkau lebih cenderung lari kepada dunia, maka dunia akan mempermalukanmu. Dunia akan mempermalukan saudara. Hasilnya apa? Mesir dan rajanya tidak mampu menolong bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa Israel. Di dalam kitab Yesaya saya tuliskan pasal 30 ayat 3-5. Perlindungan Fir'aun akan memalukan, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Sion, dan utusan-utusan sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan. Bayangkan Bapak Ibu, mengaibkan mereka. Gak ditulung, jenengan malah dilok-lok nih, dirasani ning konco-konco nih wong sing mbok jauh itu long. Bagaimana bila itu terjadi antara saudara dan saya? Saya berharap ketika firman Tuhan ini disampaikan sudah menjadi peringatan akan kita semua, supaya kita jangan lari kepada pertolongan Mesir, jangan lari kepada kekuatan dunia, saudara. Saya berharap ini menjadi satu warning, barikade, supaya kita tidak jatuh di sana dan tidak ditertawakan oleh orang-orang yang pada intinya ingin mempermalukan hidupmu. Mending engkau lari kepada Tuhan, katakan amin. Hasilnya jelas, Mesir dan rajanya tidak mampu untuk memberikan pertolongan dan keselamatan bagi Israel. Pada kenyataannya mereka harus ditawan kok di Babilonia. Pada kenyataannya Israel harus dihancurkan pada waktu itu. Bait Allah harus dirobohkan. Itu ketetapan Allah. Saudara, saya perlu ingatkan kembali, supaya saudara bisa berjalan, supaya saudara bisa bangkit dan berjalan, maka saudara jangan lari kepada yang lain. Lari kepada siapa, saudara? Bapa kita di surga, Allah yang empunya segala sesuatu, yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Ketika engkau lari kepadanya, percayalah, kesulitan apapun, sebesar apapun persoalanmu, sesulit apapun persoalannya sedang kau hadapi, kalau diibaratkan seperti bola ruwet kecemplung got, baulet boundeli, Anda perlu percaya, ketika tali takum itu sampai kepada kita, maka kita akan dimampukan untuk bangkit dan berdiri. Amin. Menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, menatap masa depan, dan itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Selama engkau masih diberikan kekuatan kehidupan ini, itu yang harus kita pikirkan, saudara. Saudara tidak butuh sangune sok lek mati, gak butuh kita. Butuh kita di dunia ini loh yang paling penting. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ketika saudara sudah kehilangan kekuatan kehidupan, gak perlu kau pikirkan, sebab Allah yang sudah dan pasti memikirkan saudara dan saya. Dan ketika engkau masih hidup di dunia ini, pikirkanlah untuk kau percaya kepada kuasa Allah dan tidak mempermalukannya. Itu yang paling penting. Dan pulang dari tempat ini, saya berharap tali takum menjadi bagian kita, menguatkan kita untuk berdiri dan menguatkan kita untuk berjalan. Oke. Penutupnya, saudara, saya 2 poin saja. Kita berdiri bersama-sama. Ya. Penutupnya yang pertama, percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Yang kedua, tidak mengandalkan kekuatan yang lain. Amsal pasal 3 ayat 5-6 kita akan baca bersama-sama. Kita berdiri, saudara. Yuk, yang di atas di bawah kita berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama kitab Amsal ini. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Yuk, 2-3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tundukkan kepala, saudara. Saudara, saya mengajak setiap kita pribadi di pas pribadi untuk mengerti,
ada kalanya kita bisa mengalami kematian rohani yang saya katakan tadi. Kita hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Kita sudah tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan kepada yang lain. Dan saya perlu sampaikan saudara, ketika dia berkata talitakum, maka kematian itu sudah diubahkan menjadi kehidupan. Dan jikalau ada saudara yang hari ini datang dan kau merasa memiliki kelemahan-kelemahan iman, dengarkan saudara, talitakum, bangunlah. Ketika engkau bangun, engkau mulai berjalan dalam kehidupan ini. Yang perlu saya sampaikan kembali, saudara, engkau perlu mengandalkan Allahmu sepenuhnya. Dia punya kuasa yang hebat. Engkau tak perlu cari pertolongan kepada yang lain. Yang tadi sudah saya sampaikan, orang Israel mereka berupaya untuk mencari pertolongan ke Mesir, namun pada kenyataannya memang Yerusalem harus dihancurkan. Orang-orang Israel harus ditawan di Babilonia. Itu perintah dari Allah sendiri, ketetapan Allah sendiri. Mereka lebih cenderung lari ke Mesir. Justru orang-orang Mesir tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberi pertolongan, malah mengaibkan mereka, mempermalukan mereka. Pulang dari tempat ini saya berharap Bapak, Ibu, Saudara dan saya diberikan kekuatan untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan berharap sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Katakan amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Dengan doa setiap kali Bapa, mari sampaikan setiap hatimu kepadanya saudara. Haleluya. Dengar setiap doa kami. Nyatakan janjimu kepadamu. Bersama-sama katakan, kalau ku hidup, ya Tuhan Yesus, hidup bagiku, hatiku tetap, ya tetap menyerah. percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala langkahmu, maka Dia akan meluruskan setiap jalanmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami tahu bahwa dunia ini tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Namun ada kalanya ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini, kami tidak tahu langkah-langkah yang tepat. Padahal Engkau adalah alamat yang tepat itu, Tuhan. Maka pagi hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu atas setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Seringkali apa yang terjadi atas orang-orang Israel pada waktu itu, mereka lari ke Mesir, mereka lebih ingin mencari pertolongan di Mesir. Itu Tuhan yang kami jalani. Sering kami lebih memilih pertolongan-pertolongan yang lain di luar Engkau. Namun ketika pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk kami percaya sepenuhnya atas kuasa-Mu, maka biarlah kami relakan hidup kami sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, sekalipun mungkin kejadiannya tidak seperti apa yang kami ingini, namun kami tetap percaya
bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal atas setiap kami. Biarlah kami berjalan, biarlah kami bangkit menyongsong kehidupan masa depan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab kami tahu ketika Engkau datang ke dunia ini, supaya kami semua yang percaya kepada-Mu memiliki hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang pagi hari ini boleh mendengar firman Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Sebentar kami bersama-sama akan memberikan korban persembahan. Sucikanlah, kuduskanlah, dan biarlah kami menabur, karena Engkau yang memberikan roti untuk kami makan, dan Engkau sendiri yang juga memberikan benih untuk kami tabur. Dan biarlah kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Silakan duduk, siapkan diri kita untuk menabur. Tuhan Yesus berkati. Pada pagi hari ini mungkin pengharapan kami hampir mati. Talitakum bangkit, kami akan berjalan pulang dengan penuh semangat menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu tiang awan, tiang api selalu menyertai kami, selalu menghangatkan kami, selalu memegang tangan kami, sehingga kehidupan ini berjalan dengan penuh semangat sebab Allah serta kami. Setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Kau lawat, dan setiap hati yang menjerit Tuhan dengar, setiap hati yang menangis Tuhan tampung air mata. Hari ini kami pulang dengan sorak-sorai, sebab Tuhan sudah membangkitkan kami kembali dari kematian kepada kehidupan, dan semangat yang baru kami akan jalani. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tinggal diam di dalam hati kami. Firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Hari kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan akan tolong terus. Dalam minggu-minggu perjalanan hidup kami, Tuhan memberkati setiap kami. Berkati keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kekuatan kesehatan kami, berkati kehidupan dan masa depan kami. Anak-anak kami yang sekolah Tuhan berkati. Mereka yang di luar kota karena bekerja, Tuhan berkati. Kami percaya, kami yakin
Tuhan juga ada bersama dengan seluruh anggota keluarga kami di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Agnes ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, dan bekerjalah talitakum. Tuhan juga membangkitkan semangat dan imannya, supaya Agnes boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit yang lain yang hamba tak sebut, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, dan Tuhan menyembuhkan pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami umat-Mu Tuhan, kami tahu bukan hanya menerima berkat-berkat-Mu, tapi kami punya tugas dan kewajiban sebagai anak-anak Allah untuk pergi menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa, dan supaya terdengar bagi mereka talitakum, dan dibangkitkan juga iman semangat setelah Tuhan membangkitkan kami dari kematian kami. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi, memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini beribadah dengan urapan dan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, lihatlah hati kami yang terbuka dan tangan kami yang terangkat. Urapi kami Tuhan, jamah dengan cara dan tangan-Mu sendiri kepada pribadi lepas pribadi. Inilah kami murid-murid-Mu siap melayani Engkau Tuhan. Kami menerima begitu banyak berkat. Kami akan berjalan dengan segala kewajiban kami sebagai orang-orang percaya, sebab Tuhan mengutus kami kepada bangsa-bangsa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan semangat yang baru di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan beribadah.